Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat ulang tahun bagi Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Tuhan memberkati. Selama 3 hari ke depan kita akan merenungkan bagaimana peran kaum perempuan di dalam gereja. Dan untuk memahami topik yang luar biasa ini, maka pemahaman yang tepat akan apa kata Alkitab akan menolong kita untuk memahami akan peran perempuan di tengah gereja. Bagaimana kaum perempuan dapat memberikan sumbangsi bagi gereja sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan mereka. Dan bagaimana sebaiknya gereja bersikap terhadap kaum perempuan yang sangat dikasihi oleh Allah. Saudara, mari kita melihat yang pertama adalah identitas perempuan di dalam penciptaan. Perempuan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah atau imago Dei. Kejadian 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Gambar Allah atau imago Dei bukan hanya ada pada diri laki-laki tetapi juga pada diri perempuan. Perempuan memiliki keserupaan dengan Allah di dalam rasionalitas, moralitas, kemampuan untuk mengasihi, dan kapasitas untuk berkreasi. Perempuan juga diberi rulership, yaitu kuasa mewakili diri Allah untuk memerintah dan memelihara atas ciptaannya. Perempuan sama seperti laki-laki memiliki royal image di dalam dirinya, yakni keberadaan akan dirinya di muka bumi ini yang mempresentasikan akan kehadiran dan keberadaan Allah. Nah, kemudian saudara-saudara, perempuan di mata Allah sama seperti laki-laki. Satu-satunya perbedaan dalam diri laki-laki dan perempuan adalah gendernya. Ya, maka di sini kita bisa melihat bahwa keterpisahan secara gender ini kemudian dikatakan menemukan kesatuannya kembali di dalam ikatan pernikahan. Nah, ini dicatat di dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sejak awal Allah menciptakan manusia itu berpasangan, tentu saja dengan tujuan yang indah, yang jelas dan mulia. Oleh karena itu keterpisahan gender yang sama, yang setara di mata Allah ini baik dipandang sebagai sesuatu yang akhirnya bersifat saling melengkapi, bersifat mutual. Nah, kemudian saudara-saudara, kita akan melihat identitas perempuan di dalam karya keselamatan. Keselamatan yang disediakan Allah melalui Yesus Kristus yang menjadi juru damai bagi manusia dengan Bapa adalah bagi semua manusia. Bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Dan ini diperjelas melalui wahyu Allah kepada Nabi Yoel di dalam Yoel 2 ayat 28a. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi, pemuda-pemuda akan mendapat penglihatan, bahkan kepada para hamba laki-laki dan kepada hamba perempuan. Aku akan mencurahkan rohku pada hari-hari itu. Melalui Yoel, Allah menubuatkan bahwa panggilan keselamatannya adalah atas laki-laki dan juga perempuan. Dalam Yoel 2 ayat 32 dikatakan, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hal senada juga dikatakan oleh Paulus di dalam Galatia 3 ayat 28. Paulus mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kaum perempuan. Sama seperti Tuhan mengasihi kaum laki-laki. Ada maksud yang luar biasa, yang indah, yang mulia, sehingga Tuhan menciptakan gender laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama di mata Allah. Kita akan lanjutkan besok. Tuhan memberkati.